Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat bertemu kembali pada mata kuliah Farmakoterapi 3 pada kuliah e-learning kita hari ini bersama saya Nisa Maria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu infeksi yang banyak terjadi di seluruh negara termasuk di Indonesia, yaitu cacingan. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan menggunakan student active learning dengan case-based discussion. Sebelumnya, saya akan memberikan materi pengantar untuk topik cacingan ini sebagai pengantar untuk studi kasus dan memperdalam materi nantinya. Cacingan merupakan masalah kesehatan yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Cacingan adalah penyakit infeksi cacing yang menetap dalam usus manusia dan akan bertahan hidup dengan mengambil sari-sari makanan yang masuk ke usus. Cacingan tidak hanya menyerang anak-anak, tetapi juga dapat menyerang orang dewasa. Cacingan dapat mengambil sari makanan seperti protein, karbohidrat, dan zat besi yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, anemia, dan dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Beberapa jenis cacing yang dapat menyebabkan kecacingan yaitu yang pertama cacing filaria, yang kedua adalah cacing kremi, yang ketiga adalah cacing gelang, yang keempat adalah cacing tambang, yang kelima adalah cacing cambuk, dan yang terakhir adalah cacing pita. Gejala infeksi cacing tidak terlalu terlihat pada awal pasien terkena infeksi, sehingga penanganannya menjadi terlambat. Diagnosis dan penanganan yang cepat dalam mengatasi infeksi cacing sangatlah penting sebelum cacing bertambah dewasa dan berkembang biak. Ada berbagai cara cacing menginfeksi manusia sehingga akhirnya menyebabkan seseorang mengalami cacingan, seperti yang pertama, menyentuh objek yang memiliki telur cacing, terutama jika Anda tidak mencuci tangan setelahnya. Yang kedua, menyentuh tanah, mengonsumsi makanan atau cairan yang mengandung telur cacing. Yang ketiga, berjalan tanpa menggunakan alas kaki di atas tanah yang mengandung cacing. Yang keempat, makan makanan mentah atau kurang matang yang mengandung cacing. Diagnosis cacingan dapat dilakukan dengan pengumpulan informasi dari penderita dan pemeriksaan fisik akan dilakukan untuk menentukan diagnosis cacingan. Seringkali sampel feses diperlukan untuk memeriksa adanya telur cacing. Dapat juga dilakukan pemeriksaan sampel darah, misalnya dalam kasus filariasis atau kita kenal dengan kaki gajah. Metode diagnosis yang dilakukan dapat berbeda-beda. Hal ini tergantung dari jenis cacing yang menginfeksi. Beberapa gejala berikut yang menjadi pertanda adanya kecacingan adalah yang pertama, menemukan cacing dalam feses atau saat buang air besar. Yang kedua, reaksi pada kulit seperti kemerahan, gatal, dan reaksi alergi lainnya. Yang ketiga, mengalami diare atau sakit perut selama lebih dari 2 minggu. Yang keempat, terkadang terdapat keluhan konstipasi atau sembelit. Yang kelima, mengalami penurunan berat badan. Yang keenam, gatal hebat pada area anus, terutama pada malam hari. Yang ketujuh, merasa lelah dan kurang tenaga. Yang kedelapan, nyeri sendi dan otot. Yang kesembilan, pada anak dapat timbul gejala tumbuh kembang yang terhambat dan anemia. Yang terakhir, kaki gajah. Pengobatan cacingan ini dilakukan pada penderita cacingan umumnya adalah dilakukan dengan mengkonsumsi obat cacing. Penghuni rumah yang sama dengan penderita cacingan bisa saja memerlukan konsumsi obat yang sama. Untuk memudahkan pembelajaran, mahasiswa dapat memulainya dari kedua kasus berikut ini. Ada 2 kasus yang disediakan. Yang pertama adalah kasus A, kemudian kasus B seperti terlihat pada slide berikut ini.
Untuk memudahkan pembelajaran, mahasiswa dapat memulainya dari kedua kasus berikut. Dari dua kasus tersebut, silahkan pelajari dan diskusikan bersama terkait farmakologi pada pasien cacingan. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terlihat pada slide berikut ini. Setelah itu, setiap kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan, kemudian dituangkan dalam bentuk PowerPoint yang akan dipresentasikan pada kegiatan perkuliahan kita nantinya. Saya ingatkan pula, jangan lupa untuk memberikan sumber referensi yang kalian ambil pada setiap slide yang dipersiapkan. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dapat digunakan untuk memperdalam materi perkuliahan terkait farmakoterapi cacingan. Selain referensi ini, kalian juga dapat mencari kembali pedoman atau guideline maupun jurnal yang berasal dari dalam dan luar negeri. Demikianlah pengantar yang dapat saya sampaikan terkait topik cacingan ini dan studi kasus yang akan Anda diskusikan bersama. Semoga seluruh mahasiswa dapat berdiskusi dengan baik dalam kelompok masing-masing untuk memperdalam topik cacingan ini. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berdiskusi dan sampai jumpa di kelas klarifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.